Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Cahyanti dengan NPM A1D020054. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi dari kelas Biologi 1A. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Kemudian yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu botol air minum 1,5 liter, kemudian ada lakban, kemudian ada spidol, kemudian ada korek api, ada mistar atau penggaris, kemudian ada paku, yang terakhir ada gunting. Untuk percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor ini, pertama kita harus mengukur ketinggian botol terlebih dahulu, yaitu pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Kemudian, kita akan membuat lubang pada ketinggian 10 dan 20 cm ini menggunakan paku dan juga korek api. Setelah dibuat lubang pada ketinggian 10 dan 20 cm, selanjutnya kita tutup menggunakan lakban. Kemudian kita akan mengisi botol air ini sampai ketinggian 25 cm. Setelah air diisi sampai tanda batas yaitu 25 cm, selanjutnya kita letakkan penggaris di bawah botol. Kemudian untuk tabel pengamatan 7.1 ini menggunakan ketinggian yaitu 10 cm. Kemudian kita buka lakbannya dan kita amati berapakah jarak pancarannya. Kemudian kita catat jarak pancarannya adalah 22 cm. Kemudian untuk pengulangan yang kedua, kita isi lagi sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya. Kemudian kita catat pancarannya adalah 22 cm. Kemudian untuk pengulangan yang ketiga, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya dan kita amati pancarannya. Pancarannya adalah 22 cm. Kemudian untuk pengulangan yang keempat, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya dan kita amati pancarannya. Kemudian kita catat pengulangan yang keempat ini. Untuk pengulangan yang kelima, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya.
dan kita catat jarak pancarannya yaitu 22 cm. Untuk tabel pengamatan 7.2 ini dengan menggunakan ketinggian 20 cm, kita buka lakbannya. Kemudian kita catat jarak pancarannya. Kemudian untuk pengulangan yang kedua, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya. Jarak pancarannya adalah 16 cm. Untuk pengulangan yang ketiga, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya. Jarak pancarannya adalah 16 cm. Untuk pengulangan yang keempat, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita catat berapa jarak pancarannya. Kemudian untuk pengulangan yang kelima, kita tambahkan lagi airnya sampai tanda batas. Kemudian kita buka lakbannya. Kemudian ditutup. Jarak pancarannya adalah 16 cm. Baiklah, saya akan menjelaskan data pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Pada tabel pengamatan 7.1, dengan menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kemudian massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian ketinggian lubangnya adalah 10 cm, kedalaman airnya adalah 15 cm. Kemudian tekanan hidrostatisnya adalah 1500 Pascal. Kemudian jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli adalah 24,50 cm. Dan jarak pancaran terukur berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan pertama yaitu 22 cm, pada percobaan kedua adalah 22 cm, pada percobaan ketiga adalah 22 cm, pada percobaan keempat adalah 20 cm, dan pada percobaan yang kelima adalah 22 cm. Kemudian, untuk ralat jarak pancaran terukur, ralat mutlaknya yaitu 0,4, ralat nisbinya adalah 1,85%, dan ketelitiannya adalah 98,15%. Untuk tabel pengamatan 7.2, dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, kemudian massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, kemudian ketinggian lubangnya adalah 20 cm, kedalaman airnya adalah 5 cm, tekanan hidrostatisnya adalah 500 Pascal, jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli adalah 20 cm, dan jarak pancaran terukur berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan pertama jaraknya adalah 15 cm, pada percobaan kedua adalah 16 cm, pada percobaan ketiga adalah 16 cm, pada percobaan yang keempat adalah 15 cm, dan pada percobaan yang kelima adalah 16 cm. Untuk ralat jarak pancaran terukur,
Ralat mutlaknya adalah 0,2449. Ralat nisbinya adalah 1,56%. Ketelitiannya adalah 98,44%. Pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor ini menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama adalah tekanan hidrostatis atau P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H, di mana Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus Torricelli, atau X sama dengan 2 dikali dengan akar H1 dikali H2, di mana H1 adalah ketinggian lubang dan H2 adalah kedalaman air. Diketahui massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk tabel pengamatan 7.1, kedalaman airnya sama dengan tinggi keseluruhan dikurang dengan tinggi lubang, sama dengan 25 cm dikurang dengan 10 cm, hasilnya adalah 15 cm, atau sama dengan 0,15 meter. Untuk tabel 7.2, kedalaman airnya sama dengan tinggi keseluruhan dikurang dengan tinggi lubang, di mana tinggi keseluruhannya adalah 25 cm dan tinggi lubangnya adalah 20 cm, sehingga hasilnya adalah 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Kemudian, rincian perhitungan untuk tabel pengamatan 7.1 diketahui hanya sama dengan 0,15 meter. Sehingga, tekanan hidrostatisnya atau P itu sama dengan Rho dikali dengan G dikali H, di mana Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan 0,15 meter. Hasilnya adalah 1500 Pascal. Kemudian untuk sesuai dengan rumus Torricelli, X sama dengan 2 dikali akar dari H1 dikali H2 sama dengan 2 dikali akar dari 10 dikali dengan 15 sama dengan 2 dikali akar dari 150 sama dengan 2 dikali 12,2474, hasilnya sama dengan 24,4948 atau sama dengan 24,50 cm. Kemudian untuk tabel pengamatan 7.2 diketahui hanya sama dengan 0,05 meter. Sehingga tekanan hidrostatiknya atau P-nya sama dengan Rho dikali G dikali dengan H, di mana Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan kedalamannya adalah 0,05 meter. Sehingga hasilnya adalah 500 Pascal. Untuk jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli, X sama dengan 2 dikali akar dari H1 dikali dengan H2 sama dengan 2 dikali akar dari 20 dikali dengan 5 sama dengan 2 dikali akar dari 100 sama dengan 2 dikali dengan 10, hasilnya adalah 20 cm. Untuk ralat jarak pancaran terukur pada tabel 7.1, datanya ada 5, yaitu 22 cm, 22 cm, 22 cm, 20 cm, dan 22 cm yang ditotalkan dan dibagi dengan banyaknya data yaitu 5, sehingga rata-ratanya adalah 21,6. Kemudian untuk mencari X dikurang X rata-rata yaitu 22 dikurang dengan 21,6, hasilnya adalah 0,4. 22 dikurang dengan 21,6, hasilnya adalah 0,4. 22 dikurang dengan 21,6, hasilnya adalah 0,4. 20 dikurang 21,6, hasilnya adalah min 1,6. Kemudian 22 dikurang dengan 21,6, hasilnya adalah 0,4. Sehingga sigma X dikurang X rata-rata hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari X dikurang X rata-rata dipangkatkan 2 yaitu 0,4 dipangkatkan 2 yaitu 0,16. Kemudian 0,4 dipangkatkan 2 menjadi 0,16. Yang ketiga 0,4 dipangkatkan 2 menjadi 0,16. Yang keempat
min 1,6 dipangkatkan 2 menjadi 2,56. Yang ketiga, 0,4 dipangkatkan 2 menjadi 0,16. Sehingga di total hasilnya adalah sigma X dikurang X rata-rata pangkat 2 hasilnya sama dengan 3,2. Untuk ralat mutlaknya atau delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N dikali dengan N dikurang 1 dibagi dengan 5 dikali dengan 5 dikurang 1 hasilnya sama dengan akar dari 3,2 dibagi dengan 20 hasilnya sama dengan akar dari 0,6 yaitu hasilnya 0,4. Untuk ralat nisbinya atau delta L itu sama dengan delta X dibagi dengan X rata-rata dikali dengan 100%, yaitu 0,4 dibagi dengan 21,6 dikali dengan 100% hasilnya sama dengan 1,85%. Untuk ketelitiannya atau K-nya sama dengan 100% dikali dengan delta L sama dengan 100% dikurang 1,85 hasilnya sama dengan 98,15%. Kemudian ralat jarak terukur untuk tabel pengamatan 7.2 menggunakan ralat yang sama seperti dengan tabel pengamatan 7.1. Setelah melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, maka dapat diketahui hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran yang dapat digambarkan melalui grafik. Dari grafik tersebut dapat diketahui hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran adalah saling berbanding terbalik, di mana jika hanya semakin tinggi, maka jarak pancaran yang dihasilkan akan semakin pendek, atau jika hanya semakin rendah, maka jarak pancaran yang dihasilkan akan semakin jauh. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat diketahui besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman. Hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis dapat digambarkan melalui grafik. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis adalah saling berbanding lurus, di mana jika hanya semakin besar, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ini adalah rumus Bernoulli, di mana P1 ditambah rho GH1 ditambah dengan setengah rho V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 pangkat 2. Karena bagian atas tangki ini terbuka, maka tekanan pada P1 dan P2 itu sama dengan 0. Sehingga ini bisa dicoret. Dan ini juga bisa dicoret. Kita anggap titik ini sebagai titik dasar, sehingga tidak memiliki ketinggian atau hanya itu sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita coret, karena hanya itu sama dengan 0. Ketika airnya ini turun, karena lubangnya ini sangat kecil, berarti kecepatannya tidak sebanding, sehingga dapat diabaikan atau sama dengan 0. Sehingga ini bisa dicoret, sehingga hanya tersisa rho dikali G dikali H itu sama dengan setengah dikali rho dikali V2 pangkat 2. Sehingga ini bisa dicoret rho-nya. Sehingga V itu sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Inilah yang dikenal dengan kecepatan aliran. Ini adalah air yang keluar dari lubang membentuk parabola. Sehingga waktu air sampai ke tanah atau parabola itu sama dengan waktu air sampai ke tanah jatuh bebas. Sehingga H2 itu sama dengan V0T ditambah dengan setengah GT pangkat 2. Karena pada gerak parabola, pada titik tertinggi V0-nya itu bernilai 0, maka ini bisa dicoret. Sehingga 2 dikali H2 per G itu sama dengan T pangkat 2. Maka T itu sama dengan akar dari 2 dikali H2 per G. Inilah yang dikenal sebagai waktu untuk air jatuh ke bawah. Untuk mencari X itu sama dengan V dikali dengan T, di mana V-nya tadi sudah didapatkan, ini adalah nilai V, kemudian T-nya itu
ini. Kemudian V dikali T itu sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dikali dengan akar dari 2 dikali H2 dibagi dengan G. Maka X itu sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H dikali dengan 2 kali H2 per G. Maka ini G-nya bisa dicoret. Maka X-nya itu sama dengan akar dari 4H dikali dengan H2. Maka X itu sama dengan 2 dikali akar H dikali H2. Inilah yang dikenal sebagai rumus teorema Torricelli, yaitu jarak air sampai ke tanah. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui jarak pancaran hasil pengamatan tidak tepat atau tidak sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam melakukan pengamatan mungkin saja terjadi beberapa kesalahan seperti kurangnya teliti atau salah dalam mengamati. Tetapi jika dihitung menggunakan rumus sudah pasti benar dan tepat. Setelah melakukan praktikum, maka dapat disimpulkan bahwa rumus dari tekanan hidrostatis yaitu P itu sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H, di mana Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Kedalaman atau H sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis, di mana jika H atau kedalamannya semakin besar, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pada percobaan ini, dilakukan pengamatan terhadap jarak pancaran air menggunakan penggaris. Kemudian, untuk membuktikannya, digunakanlah rumus Torricelli. Dan jarak pancaran hasil pengamatan ternyata berbeda dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.